Jadi bentuk peranan kita juga menyikapi terkait tragedi atau peristiwa yang terjadi di Kota Mobagu itu dari internal sendiri membuat tim investigasi itu karena berdasarkan petunjuk juga dari PP IMI Pusat yang di Jakarta. Ya. Oke, tim investigasi ini seperti apa? Jadi tim investigasi ini kita akan menginvestigasi, memeriksa, bahkan mengambil keterangan khususnya pihak-pihak yang ada di dalam ini sendiri yang menjadi katakanlah menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba, bahkan sampai pembalapnya dan mungkin pihak-pihak lainnya yang bisa kita ambil keterangan yang berkepentingan dengan kegiatan yang terjadi baru-baru ini. Tapi kemudian saya juga mau sampaikan bahwa ini bukan bagian daripada kita mau menghalangi ya. Justru dengan tim ini kita justru akan memberikan dukungan. Mungkin juga bisa saja hasil dari tim ini bisa menjadi referensi nanti kepada aparat penegak hukum ke depannya. Nah, kalau ada tim investigasi, apakah sudah ada hasil dari investigasi tersebut? Tadi barusan kita ambil keterangan ya beberapa pihak yang kebetulan juga pihak itu juga sudah diambil keterangan di Polres Kota Mobagu tadi malam kemarin, sehingga kami juga sudah mengambil beberapa keterangan terkait ya masing-masing tugas dan kewenangan. Karena ketika ada perlombaan seperti ini kan tentunya ada surat semacam rekomendasi bahkan surat tugas bagi pengurus IMI yang punya lisensi sehingga dia punya kewenangan untuk menjadi pimpinan lomba atau pengawas lomba. Mungkin dari investigasi ini mungkin ada bisa disampaikan apa saja yang diinvestigasi ini? Ya, pertama tentunya menyangkut tugas-tugas. Contoh kan kita acuannya kepada peraturan nasional peraturan nasional kendaraan bermotor, PNOKB. Jadi acuannya kita di situ. Dengan juga kita acuan kepada peraturan drag race yang tahun 2026. Jadi kita ingin tahu sejauh mana peranan atau tugas itu apa sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jadi contoh pimpinan lomba itu apa tugas dan kewenangannya, pengawas lomba seperti apa, itu seperti ini. Masih di lingkup internal dulu. Nah, nanti pengembangannya bisa juga kita mengambil keterangan ke pihak-pihak yang mungkin ada hubungannya dengan peristiwa atau tragedi yang terjadi. Ini mengambil investigasi karena ada kejadian. Nah, kenapa investigasi sebelum kejadian atau saat akan melakukan kegiatan tidak ada investigasi atau tidak ada turun lapangan? Mungkin bisa dijelaskan Pak Berti. Baik, ini. Jadi saya mau menyampaikan tahapannya ya. Tahapannya apa sih kewenangan organisasi ini? Ini adalah organisasi otomotif ya yang diakui oleh pemerintah dan mempunyai semacam legal standing, kedudukan untuk setiap ada kegiatan perlombaan kendaraan bermotor itu harus mendapat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini juga tujuannya bagian dari salah satu syarat untuk pihak kepolisian mengeluarkan izin. Jadi itu seperti itu. Sehingga tahapannya ketika ada contoh penyelenggara organisasi klub otomotif yang akan mengadakan satu event ya kendaraan bermotor, apakah itu roda 2 maupun roda 4, itu dia harus meminta rekomendasi, bermohon membuat surat permohonan rekomendasi dari IMI Sulut dalam hal ini. Nah, namun dalam membuat rekomendasi ini kita juga punya persyaratan. Jadi tidak segampang ketika mau ada permohonan, kita juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara atau panitia pelaksana kegiatan event, apakah itu roda 2 maupun roda 4. Contoh salah satu adalah kita harus tahu lokasinya. Tahu lokasinya di mana, dan itu ketika tahu ada lokasinya itu ada tim, ada penugasan dari tim yang akan survei menilai kelayakan. Jadi lokasi ini diajukan oleh penyelenggara atau panitia. Apakah itu lokasi itu diajukan ada 3 lokasi ataupun 1 lokasi, itu tergantung penyelenggara. Nah, informasi yang kita dapat ada 3 lokasi yang diajukan oleh penyelenggara. Tapi ketika disurvei hanya 1 yang dianggap layak. Nah,
Tapi dalam survei itu dianggap layak, ada catatan-catatan yang kita berikan kepada penyelenggara untuk disiapkan catatan-catatan itu menyangkut keselamatan. Karena kalau sisi kita kan melihat hanya teknisnya, apakah ini layak, contoh jaraknya, lebarnya, atau itu sebatas itu. Lintasannya untuk perlombaan, kewenangannya kita di situ. Nah, di luar itu sudah urusan penyelenggara. Sehingga kita hanya merekomendasi catatan untuk pengamanan, pasang pagar misalnya pengaman atau seperti itu. Itu jadi kita lakukan itu. Setelah itu dapat kita survei, ada hasilnya. Kemudian ada juga syarat-syarat lainnya. Yang pertama adalah mereka harus menyiapkan izin. Yang punya lokasi jalan ini siapa? Itu seperti itu. Ya. Nah, misalnya Pemda, jadi mesti ada dikeluarkan surat dari kelurahan, dari kecamatan, atau dari pemerintah kota, Kesbang juga, Dinas Perhubungan juga ada. Itu harus dilengkapi. Karena sebelum itu dilengkapi, kita tidak akan pernah membuat rekomendasi. Nah, ketika semua persyaratan-persyaratan ini sudah ada, barulah kita keluarkan yang namanya rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan jadi salah satu syarat ya di kepolisian. Jadi bukan syarat utama, tapi salah satu syarat, kan ada di kepolisian juga ada syarat-syarat lain yang ditentukan. Ya. Itu seperti itu. Dan untuk syarat tersebut kita bicara fair ya, Pak Berti, kita bicara fair. Dan untuk syarat-syarat itu apa sudah dilakukan oleh IMI Sulawesi Utara? Karena kemarin saya wawancara mencari siapa salah siapa benar, tapi mencari mekanismenya seperti apa. Nah, mekanismenya seperti yang Bapak sudah sampaikan Pak Berti tadi, apa itu sudah jalan atau hanya sebatas di atas kertas saja? Gini, tentunya kan surat-surat yang dikeluarkan bagian daripada syarat. Contoh, selain kita turun di lapangan layak, terus kemudian kita minta rekomendasi dari Dinas Perhubungan, contoh, berarti kan tanggung jawab juga ada. Hanya tanggung jawab Dinas Perhubungan bukan hanya tanggung jawab di atas kertas, tapi dia ada tanggung jawab menyangkut keamanan lalu lintas, contoh. Baru dari pihak pemerintah sendiri, berarti itu kan dianggap aman. Misalnya, karena ada surat dari pemerintah sendiri. Jadi syarat-syarat itu juga punya tanggung jawab, ya toh, dengan terkait apa surat yang dibuat, tanggung jawab seperti apa. Jadi ketika itu semua syarat dipenuhi, ini wajib mengeluarkan rekomendasi, hanya sebatas rekomendasi. Ini Sulut ya. Jadi Pemprov ini Sulut dalam hal ini hanya mengeluarkan rekomendasi. Karena rekomendasi ini itu bagian daripada salah satu syarat untuk dipakai penyelenggara atau panitia mendapat izin dari kepolisian. Nah, karena ini kejuaraannya open turnamen, berarti izinnya itu kepolisian daerah Sulawesi Utara. Tapi itu juga harus ada rekomendasi dari Polres Kota Mobagu. Seperti itu. Jadi secara administrasi ketika ini sudah clear, bahkan sampai di hilirnya izin dikeluarkan, berarti administrasinya sudah terpenuhi. Oke, Pak Berti, ini kan kegiatan tersebut sudah memakan korban. Ada yang meninggal dunia dan ada luka ringan, luka berat. Peran dari IMI sendiri dengan kejadian ini apa? Tentu yang harus disampaikan ini. Pertama tentunya ya saya sebenarnya memulai dengan mewakili ya, saya atas nama keluarga besar Ikatan Motor Indonesia, khususnya Pemprov ini Sulut, tentunya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban, baik korban yang meninggal maupun yang sekarang masih dirawat. Kita sangat semua tidak mengendaki ya sesuatu ini terjadi, karena 10 tahun kemarin ini tidak ada kejadian seperti ini, sehingga dengan kejadian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita. Nah, menyangkut keluarga korban, selain kita menyampaikan turut berduka cita, kita juga rencananya akan berkunjung untuk memberikan semacam santunan ya. Jadi seperti itu bentuk tanggung jawab ya terhadap ini. Itu seperti itu. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, silakan. Pak, ini kan dalam regulasi balap khususnya drag racing. Kira-kira dari regulasi ini sendiri yang Pak pahami, apakah ada indikasi kelalaian dari pengendara? Jadi gini ya, memang kan kita bilang tadi soal itu kita sudah bentuk tim investigasi.
Nanti kita ambil keterangan, bahkan sampai mungkin bisa saja pembalapnya kita ambil. Semua kan perlu kita akan klarifikasi satu-satu terkait ini. Ini kemudian bahwa ini ya, bentuk kepedulian bahwa ini tidak diam dalam hal ini. Karena kita juga diatur dalam peraturan setiap ada pelanggaran atau ada perselisihan baik itu berhubungan dengan perlombaan, nilai perlombaan ya, itu juga ada tim ini biasa membentuk yang namanya misalnya contoh komisi etik atau komisi disiplin atau semacam tim yang memang tugasnya memeriksa bahkan merekomendasi bahkan bisa memutuskan. Nah, kalau kemudian misalnya dalam waktu proses kita mengambil memverifikasi ya, investigasi, mengambil keterangan, ada terbukti, ada dugaan terbukti, ada kelalaian. Apakah itu kelalaian ditimbulkan dari pimpinan lomba, petugas-petugas kita yang ada di lapangan, tentunya akan ada sanksi dari organisasi. Begitu juga terhadap pembalap yang mungkin dia membawa klub ya atau dia personal, itu pasti akan ada sanksi dari ini. Itu seperti itu. Pak Berti, berarti secara tidak langsung Pak Berti dari IMI Sulut sendiri mendukung ya untuk pemeriksaan yang sementara dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara dan Polres Kota Mobagu. Ya, kami sangat mendukung full terkait masalah ini karena ini bagian daripada tugas kita juga. Karena kita juga selalu melihat aspek-aspek keselamatan. Cuma memang kewenangan ini dalam setiap event itu kita kan sudah dibagi tugas tanggung jawab peran ya. Nah, di dalam rekomendasi itu ada OC yang organisasi komite dan RC. Nah, OC itu adalah panitia penanggung jawab penyelenggara. Kita masuk di posisi ini di racing team, racing komite. Artinya tugas kewenangan ini hanya kepada teknis keselamatan yang menyangkut keselamatan pembalap, kelayakan kendaraan itu diperiksa semua. Administrasi cuma rekomendasi. Nah di luar baru lintasan. Di luar itu menyangkut penonton segala macam itu sebetulnya adalah kewenangan dari panitia. Itu seperti itu. Saya tidak bermaksud ini menyalahkan ya, tapi kemudian saya harus menjelaskan bahwa posisi ini itu pada saat pelaksanaan event administrasinya hanya rekomendasi dan kemudian kita membuat surat tugas, ada petugas, ada pimpinan lomba, baru ada ketua pengawas lomba dan anggota. Itu seperti itu. Mereka lah yang bertugas. Ada bagian scrutineering, itu bagian yang mengecek kelayakan mesin contoh. Apakah mesin ini di-upgrade atau apa, tergantung kategori kelas yang diperlombakan. Itu seperti itu. Baru safety pengemudi kita periksa, dia pakai helm, pakai baju, sampai juga kita memeriksa ini dalam keadaan sehat atau enggak, ada bawa alkohol atau enggak, itu kita periksa semua. Itu tugas dari ini sebatas itu dan lintasan. Di luar itu menyangkut misalnya pengamanannya untuk alat pembatas pengamanannya itu memang sebetulnya penyelenggara yang siap. Tapi itu yang kita kasih catatan juga penting. Itu bagian daripada pengawasan kita juga. Sehingga waktu saya tadi sampaikan ketika disurvei ada catatan-catatan. Itu perlu ada pengamanan, menjaga supaya karena olahraga ini kan termasuk olahraga kategori berbahaya ya. Nah, sehingga syaratnya cukup ketat. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi saya mau menjelaskan bahwa peran ini hanya sebatas itu saja. Kita dari semacam kita itu racing komite dalam hal ini. Jadi berhubungan dengan teknis perlombaan penilaian, ada kecurangan enggak atau mobil tidak layak atau segala macam ya. Itu seperti itu. Dengan adanya tragedi ini akan memperketat rekomendasi. Jadi selain kita membentuk tim investigasi, sudah ada beberapa event yang saat ini dibatalkan. Kita batalkan saat ini. Kita menunggu proses ini sampai di mana. Makanya saya bilang kita mendukung pun ya Kepolisian Daerah Utara, Polres Kota Mobagu, kita siap kooperatif. Kalau dibutuhkan keterangan atau apapun menyangkut dokumen ya kita pengurus di Pemprov ini yang ada berkepentingan yang ada di dalam event itu pasti akan kooperatif.
memberikan keterangan ke saya. Mungkin Sama ini diungkap secara ya profesional ya, tapi saya berharap kita harus menganut asas praduga tak bersalah. Biarlah kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas terkait ini, jangan kita hakimi karena ini sudah di ranah penegak hukum. Oke, ada tambahan ini Pak? Silakan. Ya mungkin tambahan pertegas aja tadi yang dikatakan oleh Pak Berti bahwa kita tetap akan ini sudah melaksanakan sesuai prosedur yang harus dijalankan dalam perlombaan, dan tugas kita mungkin kalau ada dari petugas-petugas dari pihak-pihak yang direkomendasi oleh ini akan diperiksa sebagai saksi. Nanti kita juga akan dampingi baik pemeriksaan di Polres Kota Mobagu ataupun di Polda Sulut. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin ada penegasan kembali dari Pak Berti kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk keluarga atau masyarakat yang ada di Kota Mobagu. Baik, yang pertama tentunya ya saya atas nama Ikatan Motor ya, saya diberikan kepercayaan ya untuk melakukan konferensi pers pada malam hari ini. Yang pertama tentunya saya menyampaikan duka kita yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga sekaligus menyampaikan permohonan maaf kalaupun dalam kegiatan event kemarin sudah membuat ya ada korban ya. Permintaan maaf ini bentuk dari keprihatinan kita juga, bukan persoalan keprihatinan. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Yang seperti saya sampaikan tadi, berapa tahun kita membuat event seperti ini, baru kali ini kita mendapat peristiwa yang memakan korban yang boleh dikatakan cukup banyak. Dan itu saya sampaikan turut berduka cita kepada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.